Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan materi dan tugas untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf, kenapa saya harus menggunakan video ini untuk diupload di YouTube. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tugas yang harus kita laksanakan untuk pembagian kelompok. Nah, maksud dan tujuannya agar semua tersampaikan dan bisa diulang-ulang oleh Bapak Ibu semua jika ada yang kurang paham. Karena ini hanya pembagian kelompok untuk Bapak Ibu menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, besok saya ada acara International Conference walaupun via Zoom itu dari jam 7.30 hingga pukul 16.00 karena dari acaranya di Bandung via Zoom. Jadi saya memang harus standby di depan Zoom. Jadi saya harus menyiapkan materi untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya mau share screen sebentar. Apa sih sebenarnya tugas Bapak Ibu? Oke. Baik. Nah ini tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya satu kelas itu akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini yang pertama adalah membahas tentang IASP 2020 untuk SD. Kemudian kelompok yang kedua akan membahas tentang IASP atau instrumen akreditasi sekolah untuk SMP dan MTS. Kelompok ketiga adalah akan membahas tentang instrumen akreditasi sekolah untuk SMA dan MA, dan yang terakhir untuk SMK. Jadi satu kelas, kita ini ada 3 kelas yang saya asuh. Jadi setiap kelas itu ada 4 kelompok. Sudah saya bagi kelompoknya menurut jenjang keilmuan, tetapi ada juga yang karena berlebih di bagian tersebut, maka saya harus menyelipkan di tempat yang lain. Jadi kurang lebih mohon maaf ya Bapak Ibu untuk pembagian ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya tugas Bapak Ibu nanti setelah dibagi menjadi 4 kelompok? Kelompok untuk bahas yang SDMI, kelompok yang bahas untuk SMP dan MTS, kelompok yang membahas tentang SMA dan MA, dan yang terakhir kelompok yang membahas tentang SMK. Apa yang dibahas? Yang pertama, Bapak Ibu harus melihat komponen-komponen apa yang ada dalam akreditasi sekolah dan madrasah ini. Apa aja komponennya? Bapak Ibu perhatikan dulu. Nah, dapat nih komponennya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melihat subkomponen. Dari tadi kita udah lihat komponennya, pemetaan untuk komponen, maka langsung dilihat subkomponennya. Nah, setelah melihat subkomponen, apa yang dilihat? Bapak Ibu nggak perlu lihat yang lain. Di situ ada penilaian level 1, level 2, level 3, level 4. Maka Bapak Ibu hanya melihat yang level 4 saja. Kenapa level 4? Karena tidak bisa dipungkiri akreditasi ini mengejar angka tertinggi yaitu 4. Ini juga di institusi begitu. Makanya kita lagi menganalisis di level 4 ini. Oke, udah kita lihat nih apa sih sebenarnya di level 4. Maka selanjutnya Bapak Ibu disuruh melihat apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita penuhi itu sebagai target supaya dapat si level 4 tadi. Nah, apa target apa yang harus kita penuhi, target apa yang harus kita capai, apa-apa yang harus kita lakukan supaya dapat skor 4 untuk pada setiap subkomponen sehingga terhimpun dalam semua komponen-komponen itu. Nah, setelah itu apa? Bapak Ibu buat resume berarti untuk setiap indikator dari komponen ini dan subkomponen ini begini. Karena itu kan banyak kan, ada instrumennya banyak, ada indikator-indikatornya banyak. Makanya harus jeli menganalisis resume-resume tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengerjakannya? Bapak Ibu kelompok selama 2 minggu saya kasih tugas. Kemudian tugas tersebut diketik, tidak di print Bapak Ibu ya, tapi
dikirim soft filenya, nanti emailnya akan saya tuliskan di di grup kita masing-masing. Kemudian ini kan kita pertemuan kelima, jadi Bapak Ibu tugasnya di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Nanti kita boleh memantau via grup WhatsApp bagaimana sih perkembangan Bu, ini gimana, boleh diskusi via grup WhatsApp. Nah, pertemuan ke-8 kita sudah mulai ujian. Ujiannya sama seperti kuis kemarin, ujian tengah semester, kita pakai Google Form. Dan yang ini, indikator-indikator ini nantinya akan kita saling bagi, saling sharing. Jadi misalnya yang kelas A akan membagi, kelompok SD akan membagi ke SMP, dan SMA, SMK juga saling membagi. Jadi ada poin-poin yang akan saya ambil dari sini, dan kemudian seperti yang kuis kemarin juga. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya stop share. Sekarang saya mau menunjukkan contohnya, bagaimana sih sebenarnya contoh dari instrumen tersebut. Ini ya, kita coba jadi udah saya simpan ya Bapak Ibu sebentar. Oke, maaf. Tadi udah saya klik, oh ini dia. Baik. Kok enggak ini ya? Sebentar Bapak Ibu ya, karena kan tadi udah saya siapkan kok jadi nggak nampak. Nah, maaf. Ini dia. Oke, udah nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini instrumen akreditasi satuan pendidikan untuk SD MI. Ini saya ambil. Nah, ini contoh. Kita ambil butir untuk ini indikatornya ya, untuk indikator karakter siswa. Itu adalah indikator karakter siswa. Apa komponen yang kita buat? Uraiannya adalah yang pertama indikator. Indikator keterangan ya nih, indikator butir inti. Komponen mutu lulusan. Astagfirullah. Saya ulang. Komponen yang pertama adalah A, komponen mutu lulusan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang pertama A, komponen mutu lulusan. Yang kedua 1, butir inti karakter siswa. Masuk ke ini komponen mutu lulusan. Titik 2, subkomponen karakter siswa. Indikatornya adalah menunjukkan bla 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 bla. Ini indikatornya. Nah, kita hanya melihat di level 4 ini, Bapak Ibu. Tidak ada level 1, level 2, level 3. Kita lihat level 4, disiplin dalam kehadiran dan ketepatan waktu. Berpakaian, belajar, dan menaati tata tertib sekolah atau madrasah sesuai kebijakan dan program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa, sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah dan luar sekolah atau madrasah. Nah, yang jadi pertanyaan ini, gimana sih dapat realistiknya, gimana hal-hal yang dapat dimunculkan, hal-hal yang dapat ditimbulkan, hal-hal yang dapat digali sehingga kita bisa mencapai poin 4 ini. Pertama, siswa benar-benar disiplin. Artinya apa? Memang nggak ada yang telat. Itu gimana sih cara menganalisisnya, cara melihatnya? Laporannya itu bagaimana? Kemudian tepat waktu berpakaiannya. Nah, disiplin berpakaian, disiplin belajar. Nah, itu semua bagaimana? Nah, kemudian nah ini contoh yang kedua. Butir inti karakter siswa. Komponennya tetap mutu lulusan, karakter siswa, indikatornya adalah menunjukkan perilaku religius. Berarti ini target sasarannya adalah perilaku religius ya. Kita lihat di level 4. Level 4 apa? Siswa telah melaksanakan kebijakan bla 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 dan dengan mengamalkan dan membudayakan perilaku beragama sesuai ajaran. Apa langkah-langkah supaya level 4 ini dapat dicapai oleh sekolah? Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, untuk apa sih sebenarnya ini? Artinya ini untuk membantu kita semua, untuk membantu orang MI atau SD, untuk membantu orang MTS atau SMP,
MA atau SMA dan SMK. Nah, membantunya bagaimana? Membantu agar kita dapat tercapai target-target kita dan sasaran-sasaran kita tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi minta tolong untuk membagi membagi tugas-tugas itu kepada tim kelompoknya. Siapa tim kelompoknya? Ini saya sudah bagi, kecuali satu kelas itu tadi, kelas yang jam 2 belum ada, kelas Pak Ramli kalau nggak salah saya. Kelas Pak Ramli itu belum mengirimkan tabel Excel-nya. Jadi ini saya kasih aja dulu untuk tabel Excel untuk yang jam 8 dan jam 16.30. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Kita share screen ya. Ini dia. Mana dia? Belum. Saya harus close dulu yang lain ini. Ini saya. Oh, ini dia. Oke. Oke, ini. Nah ini ya Bapak Ibu, saya sudah mencoba membagi ini untuk kelompok unit 3. Nah saya melihat dari, saya bagi ini ada dari Kemenaknya, ada dari Disdiknya, kemudian dari MIN, MTS, dan MIS-nya. Kemudian ini saya bagi-bagi. Jadi sebenarnya untuk kelas ini bukan terlalu banyak ya. Di kelas ini banyaknya memang dominan dari MIN, tetapi kita bagi juga untuk belajar. Tahu ya Bapak Ibu. Ini udah saya bagi, nanti akan saya bagi kelompok. Misalnya nih, berarti kelompok MI, ini kelompok MI, MTS, MA, ada juga yang SMK berapa orang. Untuk kelas ini kebetulan alhamdulillah genap 20 orang. Jadi saya bagi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Ini untuk kelas ini jadi aman. Nah, untuk kelas satu lagi, kelas satu lagi ini ternyata hanya 15 orang. Jadi ada satu kelompok yang hanya 3 orang. Jadi harus mengalah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, insya Allah bisa. Pasti bisa. Oke, yang di di kelompok ini, di unit 1 ini, aduh udah ngantuk. Udah malam. Udah jam 11 ya. Jadi yang untuk untuk unit 1 ini karena ada yang enggak genap nilainya, artinya kan dia harus 4 kelompok. Kalau misalnya 4 kelompok itu 15 bagi 4 berarti 4 kali 3 12 sisanya 3. Nah, di sini kalau nggak salah saya yang 3 itu adalah SMP kalau nggak salah saya 1 2 3. Nah, benar. Kebetulan ini orang MTS dan SMP semua ini kalau nggak salah ya. Jadi aman. Jadi kalau yang agak kelas ini agak rata pembagiannya, kecuali nanti di SMA sama SMA, MA dan SMK. Baik Bapak Ibu, itu saja tugasnya. Yang pertama adalah saya share screen lagi nih, saya mana ya? Saya coba share screen yang ini. Ini tugas kelompoknya. Nampak nggak ya? Saya takutnya nampak. Nah, ini dia. Ini yang pertama, setiap kelas, kan kelas yang saya asuh adalah 3 kelas. Setiap kelas itu saya bagi 4. Ada SDMI, ada SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Kemudian apa yang harus dikerjakan? Yang pertama adalah melihat komponen-komponen yang ada pada instrumen akreditasi tersebut, kemudian komponen, dan kita tarik di level 4-nya. Keluarkan itu apa-apa yang terkait, misalnya di level 4 tadi apa, disiplin, itu dikeluarkan dulu. Nah, gimana sih cara meningkatkan disiplin?
kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana sih cara menilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu? Itu maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus membuat resume tentang ini semua. Nanti bahannya akan saya kirim di grup kita masing-masing. Setelah itu nanti pada pertemuan ke-7 akan di email, ya. Saya bilang akan di email, dikumpulkan ke email saya, kemudian nanti saya bagikan kepada teman-teman semua untuk dipelajari untuk persiapan UTS pada pertemuan ke-8. Ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai sini saja. Nanti boleh kita tanya jawabnya via grup WhatsApp, boleh. Tidak usah japri, nggak apa-apa, biar jawabannya itu semua satu kelas tahu, satu kelas juga paham. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, penyampaian saya malam ini memang ngantuk banget, tapi harus dipersiapkan bahannya. Kemudian saya juga sedang mempersiapkan presentasi seminar besok, jadi mohon maaf ya. Mohon doanya juga untuk presentasi besok. Kemudian apalagi ya, tugasnya dikerjakan kerja sama kelompok. Artinya kalau kita mendalami kegiatan tersebut, insya Allah waktu kita nanti ujian kita paham, dan untuk aplikasi di sekolah nantinya kita juga lebih paham. Mana tahu Bapak Ibunya nanti jadi pengawas, ya kan? Mana tahu Bapak Ibunya nanti jadi asesor untuk sekolah dan madrasah. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bapak Ibu semua. Terima kasih.